Bendo, yuk ngobrol. Oke, jadi kali ini kita mau ngobrol lagi, Dok. Ya. Episode ketiga. Ya. By the way ya, tadi kita lagi siap-siap. Sebenarnya kan kita nggak tahu ya mau ngobrol apa ya. Cuman karena judulnya yuk ngobrol, jadi kita juga mau ajak pasangan yang lain juga. Biarpun nggak tahu mau ngobrol apa, tetap diadakan waktu untuk yuk ngobrol gitu. Ya. Jadi akhirnya kita malah kepikiran pengen ngobrol sesuatu. Ya. Apa, Dok? Jadi minggu lalu kan kita udah ngobrolin tentang kritik berlebihan kan, Ya. ya kan, di dalam perdebatan. Jadi di dalam ngobrol itu sebenarnya pasti banyak perdebatan, Ya. ya kan. Ya. Nah hari ini tuh kita mau kita kepikir juga satu yang penting gitu. Misalnya gimana caranya lambat berkata dan tahan. Gitu. Lambat berkata-kata dan tahan. Maksudnya gimana? Contohnya gimana? Contohnya misalnya kita lagi berdebat nih, terus kan kadang-kadang kita nggak mau kalah kan terkesannya ya, mau menang dulu gitu. Enggak, kita nggak bukan begitu gitu kan. Misalnya kalau misalnya lagi percakapan. Nah, kalau misalnya udah lagi ada satu yang makin naik, kita langsung yang waras lah ya. Gua nggak tahu mungkin yang suasana hatinya yang lebih baik dikit antara kita. Yang penting kita tahu lah formula ini gitu. Jadi siapapun antara kita berdua, kalau misalnya suasana hatinya yang masih bisa tahan, atau bisa lambat berkata-kata, atau masing-masing dua-duanya melakukan hal yang sama, boleh juga. Artinya kalau misalnya kita tone-nya udah agak naik gitu, kita mulai, oh ya kita agak perlambat sedikit kata-kata kita, atau enggak tahan dulu gitu. Misalnya supaya kita ada waktu untuk mikir dulu atau calm down dulu. Kita mikir kenapa sih kita berdebat atau enggak, bener nggak sih kata-kata kita yang kita mau ucapin tuh sebenarnya mau menyakiti pasangan kita atau cuman mau membela diri atau memang kita mau menyampaikan sesuatu gitu. Banyak juga ya. Jadi mau dibahas yang mana dulu nih? Ya, dari tadi lu ngomong gue lagi pikir nih yang mana dulu ya. Tapi intinya gini, Dok. Intinya kita tuh punya kecenderungan masing-masing. Iya. Kalau lu kan kalau berantem nih, contoh nih kita pribadi ya, kalau di kita nih, kalau kita misalnya berdebat atau berantem, Dodo tuh yang cenderung itu langsung diem, shutdown. Malah gue yang cenderung kayak, nggak bisa dong, ayo dong ngobrolin dong biar beres nih, biar selesai. Ya. Tapi gue yakin juga banyak pasangan di luar sana yang mungkin kebalikannya. Mungkin pada umumnya malah kebalikannya. Istrinya yang pengen nyecer dulu, ayo dong beresin nih berantemnya nih gitu kan, yang cowoknya udah diem aja gitu, nggak pengen ngomong. Nah itu kan ada kecenderungan kayak gitu, ya. Berarti yang tadinya yang suka diem aja terus, dia sebenarnya harus improve dong. Improve jadi kayak mau mulai ngomong. Iya. Nah yang tipenya yang nyecer mulu, dia juga harus improve dong. Itu tadi, masih bisa tahan dan lamban dalam berkata-kata. Tetapi bukan artinya cuman ke satu sisi doang, karena sisi yang satunya yang cuman, ya kan ada juga dong kayak yang diem aja, berarti dia tahan aja terus. Nggak bisa juga. Justru yang modelnya yang dia pendiam banget, dia perlu mulai untuk berkata-kata. Gitu. Jadi yang mau kita sampaikan di sini, betul. Dua-duanya kalau udah sampai masuk ke dalam perdebatan, dua-duanya harus udah mulai bisa tahan tuh. Karena kalau debat pasti berdua dong. Berarti udah masih mulai bisa tahan dan lamban dalam berkata-kata. Cuman tadi selama lu ngomong itu, gue kepikiran juga bahwa relationship itu bukan selalu 50-50, benar nggak, Dok? Iya. Gimana menurut lo? Jadi kadang kita bisa dalam kondisi hati yang dimana, oh ya gue tuh sebenarnya lagi baik-baik aja, mungkin karena dia lagi capek, ya akhirnya lu yang jadi 10, terus gue yang 90. Persentasenya begitu sebenarnya. Gue juga nggak tahu sih, maksudnya. Jadi gue lebih nahan, ya kan? Karena gue tahu lu capek. Ya lu karena juga mungkin baru pulang dari luar kan, gitu, baru pulang kerja, capek. Ya udah ini perdebatan ini mau dibawa kemana gitu. Nah kalau misalnya memang yang lu lebih capek, ya gue lebih tahan. Tapi kalau misalnya gue yang lebih capek, ya akhirnya mungkin lu juga lebih ngerti gitu. Jadi tadi intinya kan pokoknya mesti lamban dalam berkata-kata dan menahan ya? Iya. Menahan itu bukan kayak pendem ya. Menahan itu bukan pendem, oke? Karena kalau tahan itu artinya kita cuman biar ini nggak jadi ribut gitu loh. Biar ini jangan sampai ribut sampai kemana-mana. Dan kita kan ambil waktu untuk cool down aja gitu. Karena pas emosi kayak udah mau meledak, tahan dulu dikit. Sebenarnya kalau dipikir-pikir tadi nggak kenapa-napa ya gitu.
Ya tapi karena kalau dilanjutin satu ditimpa lagi dan ditimpa lagi, tahu-tahu udah langsung benar-benar kayak peperangan, bukan perdebatan lagi. Iya. Ya kan, itu yang mau kita hindarin. Iya, dan kita juga nggak mau tahan itu sampai pendem, akhirnya lama-lama jadi stonewalling. Ya lu ngomong apa aja, pokoknya gue diem aja gitu. Apa tadi? Stonewalling. Apa itu artinya? Mesti jelasin dulu dong. Stonewalling. Maksudnya apa stonewalling? Coba lu lebih pintar. Jangan main munculin satu kata, terus apa nih stonewalling? Nggak ada yang ngerti. Stonewalling, ya tapi sih sebenarnya itu udah ujung banget. Stonewalling tuh maksudnya si Dodo, kita dia ngobrol, terus kita berantem. Selalu berantem sampai di satu titik, terus kita berantem. Sebenarnya pengulangan di berantem yang sama. Iya. Jadi sebelum sampai stonewalling, sebenarnya pasti udah banyak proses tuh di depan tuh. Ya. Berantem sampai terjadinya stonewalling. Nah, stonewalling tuh maksudnya si Dodo juga udah malas ngomong, gue juga udah malas ngomong. Dua-duanya cuman stonewalling, jadi kayak udah nggak mau ngomong, cuma kayak hadap tembok aja gitu loh. Nah, ini yang mau kita hindarin, karena sesuai dengan judul kita bikin adalah yuk ngobrol, berarti jangan sampai ke stonewalling. Ya, berarti di depan itu mesti banyak yang dibahas dulu nih, sebelum sampai ke sana. Ya, tadi perdebatan terjadi, penahanan udah ada. Terus apa yang mesti dilakukan berikutnya? Ya, kita misalnya ambil contoh mungkin yang kejadian sebenarnya ya, lebih bukan sebenarnya sih, mungkin banyak orang mengalami hal ini juga. Relate. Contoh konkretnya gitu. Ya. Kalau baru merit gitu, bukan bahkan nggak cuman baru merit sih. Kalau misalnya masalah yang nggak selesai-selesai, nggak cuman baru merit, sampai 10 tahun merit juga akan jadi masalah gitu. Kalau di rumah gua, mungkin kita ambil contoh misalnya, gua tuh lebih suka kasih gitu barang, ya kan, ke orang. Tapi kalau atau kasih sumbang ke orang gitu. Tapi kalau misalnya kita berdua nggak sepakat, ya kan, akhirnya lu cuman kayak kita bisa berantemin gitu. Kenapa sih? Kok lu sumbang gitu loh? Tapi lu nggak bilang sama gua, itu kan tabungan kita bersama gitu. Misalnya kita mau sumbang orang, mungkin udah sampai di atas angka yang bagi lu besar sekali gitu mungkin misalnya, ya kan? Atau bagi gua mungkin memang besar, tapi karena gua ngerasa orang itu butuh, jadi gua kasih. Tapi gua nggak bilang lu gitu. Akhirnya kita ribut. Betul. Ya kan? Betul. Jadi yang kayak gitu lama-lama lu ngerasa ya sebenarnya mungkin lu akan ngerasa gua kayaknya bener juga gitu. Kan gua mau berbuat sesuatu kebaikan, tapi karena lu tahan mulu, akhirnya lu stonewalling bagian ini gitu. Tapi sampai satu titik pas lagi berantem gede lu bisa keluarin itu gitu. Tapi ini berarti real case. Kalau kayak gini gue jadi terpojok, berarti gue yang pelit banget nih berarti. Bukan juga sih. Tadi kan lu bilang kalau di keluarga kita. Iya, soalnya gue mau ngomongin bonyok kita kan nggak enak. Cuma kan? Maksud gue ini sebenarnya nanti salah paham nih. Iya. Ini contoh yang sering terjadi di angkatan papa mama kita mungkin, ya kan? Ya kan? Jadi ada juga yang sering memberi, tapi kita nggak sepakat gitu. Nggak diomongin dulu. Lama-lama untuk bagian ini kita stonewalling. Atau misalnya apa ya? Misalnya intinya kalau kita berantem dalam satu hal yang sama terus salah satu pihak tuh misalnya gua akan ngerasa itu lagi lu bahas aja terus. Betul. Ya udah terserah lu lah, lu mau ngapain aja terserah. Betul. Ya gua dalam omongan ucapan gua akan bilang oke, iya gitu. Tapi sebenarnya gua nggak sepakat gitu. Dan udah malas untuk didiskusikan. Jadi dalam hal ini kayak ya udah deh terserah lu aja deh. Gua ini, tapi sebenarnya gua tuh tahan banget gitu. Tapi solusinya gimana jadinya? Solusinya ya nggak boleh sebenarnya. Iya nggak boleh. Kita nggak boleh sampai begitu. Iya betul. Jadi gimana? Intinya kita jangan sampai tahan jadi stonewalling. Ya, jangan gitu. Sampai ke sono. Karena kalau udah sampai di tahap itu, udah tahap yang berarti ada banyak nih yang nggak dikerjakan sebelum-sebelumnya karena belum nggak diomongin. Benar. Ya kan? Benar. Gitu. Benar. Ya. Karena sampai satu titik itu dia akan terjadi lagi. Itu contoh hari ini yang case-nya menurut gua lebih berat. Ya kan? Kalau kemarin kan kita ngomong yang lebih enteng-enteng kan? Ya betul. Ya kan? Betul. Sebenarnya ada satu lagi contoh yang kita benar-benar terjadi sebenarnya. Ada contoh lagi nih ya.
Ini orang tua kita apa kita? Kita. Tadi gue merasa tertuduh sekali. Enggak. Sorry. Oke. Sorry. Jadi kalau yang ini tuh tentang kita gitu. Benar terjadi. Dan kita juga udah pernah sharing beberapa kali di teman-teman kita kan yang tentang gue tuh nggak bisa multitask. Oke. Oh ya betul. Yang akhirnya jadi kalau misalnya di mobil kan kita sering tuh di mobil ngobrol. Dan memang waktu kita banyak di mobil. Oke, ngerti. Jadi gue pegang HP nih. Kan biasa kalau kita di mobil mayoritas lu yang nyetir. Which kalau misalnya lu yang nyetir, akhirnya pas lu lagi ngobrol sama gue kadang kan bisa pegang HP dong. Betul. Bener gak? Betul. Nah pas lagi megang HP bisa lagi kerja, lagi Instagram, lagi ngobrol WA, main games. Kan? Main games, ya kan? Nah di saat itu kadang sering kali tuh lu-nya ngajak gua ngobrol. Ngajak ngomong gitu loh. Betul. Tapi gua tuh nggak denger sama sekali. Gitu. Kayaknya ada suara. Tapi gua nggak ngeh gitu. Terus lu ngomong lah kedua kali. Ngulang. Gua tetap nggak denger. Ya kan? Akhirnya lu kesel. Ya kan? Atau misalnya lu ngomong, gua denger tapi gua bilang bentar, abis itu gue abis mengerjakan selesai hal itu, gue lupa balik lagi ke lu. Lu kesel juga, ya kan? Nah, itu kita berantem benar-benar sampai lumayan ya. Ya maksudnya untuk itu. Satu hal itu lama selesainya. Bener. Karena ada tahunan kita sebenarnya. Karena masing-masing punya prinsipnya masing-masing. Tapi nggak mau didiskusikan untuk mencari titik temu. Benar. Makanya di episode yang pertama kalau nggak salah ya kita bilang tuh mesti didiskusikan, diobrolin supaya ada kesepakatan demi kesepakatan. Jadi sebenarnya relationship marriage itu tuh untuk selalu ngobrol itu untuk cari kesepakatan. Ya. Tadi Dodo tuh ceritanya tuh langsung the whole thing. Tapi sebenarnya nggak perlu semuanya dulu. Biar pada penasaran. Oh, iya. Jadi maksudnya tapi tadi misalkan kalau lu ngomong, Dok, yang berantem nih. Jadi kondisinya kayak gini, gue nyetir, gue ajak dia ngobrol, terus dia main HP. Terus dia nggak perhatiin gue, ternyata pas gue tanya, kok lu nggak dengerin sih tadi? Terus dia bilang, ya karena gue sambil lagi jawabin kerjaan, misalnya, let's say kayak gitu, ya kan? Terus setiap kali itu akan terulang lagi, itu pasti akan sampai di titik itu dan gue akan kesel dan dia akan kesel. Nah kalau ini hal seperti ini yang kita pikir, ya elah cuma gitu doang, ribet banget sih gitu kan. Nggak dibicarakan, ya elah hal yang sedikit doang itu, kalau nggak diberesin, nah nanti jadi masalah tuh. Ya karena kita udah malas nih, setiap kali ngomong sama dia, dia pasti ngerjain sesuatu. Terus dia juga ngerasa gue lagi ngapa-ngapain, selalu nih gue ganggu dia. Tetapi ini kita berdua nih ada yang mesti diselesaikan. Benar. Belum ya kan? Lagi kita bahas juga kan tentang lu terganggu, tapi di saat kebalikan gue lagi nyetir lu main HP, gue ajak lu ngomong, lu nggak bales, gue nggak terganggu. Jadi beda gitu needs-nya. Betul. Dan itu nggak boleh jadiin pakem yang sama. Benar. Bahwa kalau gue kayak gini, lu juga harus kayak gitu. Nggak juga. Karena contoh dia nggak kenapa-napa. Ya kan, misalkan gitu. Tapi gue kenapa-napa. Berarti kan itu needs-nya gue. How I feel itu ya tolong dipenuhi dulu gitu. Ya kan, begitu juga sebaliknya. Ya, jadi akhirnya yang mesti disepakati, misalnya contoh, kesepakatannya itu adalah kalau gue ajak ngobrol, lu lagi sambil main, kalau memang betul-betul urgent mesti ngerjain apa yang lagi di handphone, ya udah akhirnya lu pegang kaki gue gitu, misalkan lagi nyetir gitu kan, berarti gue tahu nih kalau dia pegang kaki gue berarti gue tunggu. Ya kan, tapi kalau gue udah tunggu, kesepakatan berikutnya adalah kalau udah selesai, lu balik nih ngobrol sama gue. Nah, habis itu ada lagi kan masalah berikutnya, udah selesai, dia nggak balik ngobrol ke gue, dia malah main games, habis itu lanjutin gitu. Habis itu berarti mesti sepakatin lagi, and then what gitu. Terakhir kesepakatan kita, kalau lu ngomong, gue akan ladenin lu dulu. Tapi lu akan, kalau gue nggak denger, lu akan pegang tangan gue. Gitu, supaya gue nggak berasa itu kayaknya suara luar atau suara apa gitu loh. Jadi kesepakatan untuk hal itu yang sangat mengganggu kita sudah terjadi. Benar. So next time kalau ada di titik itu lagi, nggak mungkin kayak separah pertama kali kita kayak gitu. Apalagi kalau dipendem kan, lama-lama jadi benar-benar malas ngomong. Stonewalling itu tadi. Benar. Gitu. Dan sebenarnya kadang lu marah pun udah sebenarnya karena udah penahanan beberapa kali terjadi kadang-kadang untuk hal yang itu aja sebenarnya. Karena itu lagi lama-lama udah nggak pengen diomongin karena nggak ada yang tadi. Benar. Ya
kadang tadi yang gue bilang 50-50 itu nggak mesti gue 50 dia 50 terus ketemu di tengah gitu. Benar. Kadang dari dia udah 20 ya udah gue 80. Kadang dari gue cuma 10 dia yang 90. Yang penting tetap ketemu dulu nih di tengah kesepakatannya. Ya kalau sampai 50-50 sih itu keren banget. Berarti udah ngerti banget nih needs-nya pasangannya masing-masing gitu. Iya. Makanya bisa bayangin kan kalau kita cuman dalam hal itu berantem dan lu sebenarnya belum menyampaikan apa yang mau lu sampaikan lu ke gua saat itu. Akhirnya jadi baru depan aja baru mau ajak ngobrol udah berantem. Bener, karena masih ada kesal-kesal yang kemarin yang numpuk-numpuk itu semua. Belum ya kan? Lagi gimana mau ngobrol akhirnya yang pentingnya. Karena yang ini kan sebenarnya hal yang mudah banget gitu. Tapi tidak terpenuhi. Benar. Dan ini banyak terjadi sebenarnya di pasangan. Pernikahan, relationship, dan bukan cuma contoh yang kayak gini aja ya, sebenarnya masih banyak lagi ya. Kita bisa ngomongin tentang financial, ya kan, kesepakatannya gimana nih, ya kan. Belum lagi tentang seksual, ya, sexual life-nya kita, kesepakatannya gimana. Belum lagi tentang parenting. Banyak nih yang mesti dibahas, tapi kalau nggak dibahas, lama-lama yang nggak bahas sama sekali, which is, that's not good. Ini ke parenting juga sama, ya kan? Kan kayak kalau kita panggil anak kita, nggak jawab, kita bisa kesel juga kan? Yang kayak gitu kan. Nah itu sama sebenarnya formulanya gitu. Betul. Jadi prinsipnya ya kita ngomongin prinsipnya aja dulu. Balik lagi tadi ke awal, prinsipnya tuh adalah kalau pas berantem ada yang tahan dulu dan jangan langsung penahanan lah ya, pengendalian diri lah ya sebenarnya ya. Tapi tetap harus diomongin, habis itu cari kesepakatan. Apapun itu, ya kan. Terus apalagi Dok yang mau ditambah lagi kata kuncinya? Ada lagi nggak? Itu yang tadi lu bilang apa? I will take care myself for you. And then gue juga sama. I will take care myself for you. Ini penting nih. Jadi kita ulang nih ya pelan-pelan. Intinya hubungan kayak begini, suami istri, ya bukan gue bilangnya, ini gue lakuin ini buat lu. Atau sebaliknya dia juga ngomong, ya dia lakuin itu buat gue. Tapi kalau kayak gitu tuh jadi salah. Jadinya nanti pasti ada kayak ngerasa berkorban banget. Ada yang ngerasa, gue kan udah lakuin ini buat lu, terus lu lakuin apa buat gue? Gitu ya. Jadi kita ganti ini. Ya, prinsipnya adalah gue akan urus diri gue sendiri. Gue akan bertumbuh, biar gue bertumbuh lebih dewasa. Gue akan urus diri gue sendiri, tapi gue lakukan ini buat lu. Yang sering lo bilang apa sih namanya? Growth mindset ya? Growth mindset, betul. Berarti kan Dodo juga pasti akan sama. Coba Dodo ulang. I will take care myself for you. Iya, bahasa Indonesia gimana? Gua akan menjaga... Bertumbuh aja, bertumbuh menjadi dewasa aja. Benar nggak? Gue akan bertumbuh dewasa untuk diri gue sendiri nih. Tapi gue lakukan ini buat lo. Berarti lu juga lakukan yang sama. Ya kan? Jadi supaya jangan... yang kita sering salah dengar adalah kalau berantem tuh ngomongnya I do this for you gitu. Terusannya kayak habis itu kan nanti tinggal gue bilang I don't need this. Berantem lagi padahal sebenarnya perkawinan ini kan untuk gua juga gitu ya kan. Untuk kita bersama, untuk lu dan untuk gua. Jadi kalau misalnya gua take care myself, kita bertumbuh, kan perkawinan kita juga akan menjadi lebih baik. Betul. Gitu. Jadi kita bawa satu level lebih tinggi lagi supaya kita sama-sama memang mencari kedewasaan. Benar. Tapi sebenarnya kita lakukan ini juga buat pasangan kita. Benar. Ya. Benar. Mungkin itu. Kalau misalnya ada pasangan mungkin ya yang bilang, tapi gue udah kayak take care terus, kayak gue bertumbuh diri gue sendiri terus. Terus gimana dong kalau pasangan gue nggak mau bertumbuh? Ya, ajak dia nonton yuk, Bendo, ngobrol. Ya, maksudnya kan tadi kesama ya, kayak tadi lu bilang, misalnya stonewalling, terus solusinya apa? Ya kan jangan sampai stonewalling. That's why kita lakukan ini supaya ya diajak denger aja. Gitu. Diajak lihat aja. Toh memang kalau mau bertumbuh, kita juga memang perlu banyak belajar sih. Nggak bisa sendiri juga. Ya, kayak kita pun, ya Dodo belajar, gue belajar, cari-cari lagi, terus buat bahan kita ngobrol, ya kan, terus sama-sama lakukan lagi. Ya, memang sih kalau memang cuma satu sisi, kita juga ngerti, nggak mudah itu, ya. Tetapi selalu akan ada jalan keluar, Betul. ya, gitu. Dan ada
pasti ada masa di mana kondisinya dalam suasana yang baik ya kan. Nah di saat itu kita boleh selipin sedikit lah ngobrol, gitu untuk ngobrol dikit. Dan depannya cara sampeinnya juga baik-baik kan. Ayo kita ngobrol yuk, ada hal penting nih yang sebenarnya mengganggu gua gitu. Kayak waktu kapan hari kan kita pernah kayak berantem, habis itu memang omongan kita belum diobrolin gitu. Tapi setelah lewat kayak seminggu lah gitu, kita ada bahas lagi gitu. Sebenarnya kenapa sih Beb waktu itu lu sampai marah begitu? Memang hal itu kita udah obrolin, tapi kita pengen tahu, gali lebih dalam lagi. Kenapa sebenarnya sih, apa yang membuat lu kok tiba-tiba biasanya nggak marah, tapi hari itu lu marah sekali gitu. Dan tipsnya satu ya, pada saat itu terjadi, itu kan terjadi di saat non-conflict time. Pada saat udah nggak lagi panas nih, lagi oke-oke aja, terus kita bring up nih waktu yang kemarin itu. Tipsnya itu adalah jangan sampai memanas dan berantem. Jadi yang mulai itu dia udah harus tahu nih, ini sampai satu titik nggak ketemu titik temu bisa panas lagi. Ya, jadi ingat aja kayak kita kita kayak olahraga tuh kayak sparring gitu loh. Kalau lagi sparring, lagi latihan gitu kan bukan untuk tujuannya membuat dia cedera gitu loh, bukan untuk bikin dia berdarah gitu kan, gitu. Tapi kita mau latihan nih supaya makin bagus kita gitu loh nantinya gitu. Kira-kira kayak gitu. That's it. Ya, episode 3 itu dulu. Nanti kita lanjut lagi ke episode berikutnya. So, thank you semuanya. Semoga membantu ya. So see you. Bye-bye. Bye.